sore. Selamat sore. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Saya Rina. Ibu sebagai apa di restoran ini? Saya sebagai asisten restoran manajernya di Green Cafe. Eh, Pertanyaan saya, siapa pemilik restoran Grand Kuku ini? Untuk Green Kuku Cafe sendiri itu adalah CEO-nya itu Bapak Made Arya Gunawan. Sejak kapan restoran ini berdiri? Restoran ini berdiri sejak tanggal 5 Mei tahun 2017. Ada berapa macam menu yang di restoran Grand Kuku ini? Kalau di Green Kuku sendiri itu ada Indonesian food, terus juga ada Western food juga ada, traditional food juga ada. Apakah ada harga yang di atas ini? Kalau untuk harga di atas 50 tentunya ada, karena kita selain Indonesian food, kita juga ada Western food. Itu untuk Western food seperti kita ada seafood, terus juga ada beef juga. Terus untuk beefnya itu biasanya kita bestsellernya ada Wagyu steak. Eh, Menu apa yang sering dipesan atau yang terfavorit di Grand Kuku ini? Menu yang sering dipesan dan juga menu favorit itu yang di Indonesian foodnya atau yang di Western foodnya? Yang di Indonesian food. Kalau di Indonesian foodnya biasanya kalau untuk family itu kita ada namanya Megibung in Love. Itu paket makan untuk 2 orang, itu udah include sama sup, terus ada minum, terus ada berbagai macam kondimen juga di dalamnya seperti crispy duck, ada ayam bakar, terus ada satenya juga, ada sayurnya juga. Terus selain itu kondimen lainnya juga ada tahu, ada tempe seperti itu. Jadi semacam menu megibung bahasa Balinya itu kan makan bersama seperti itu yang best seller untuk Indonesian foodnya kalau untuk couple. Tapi kalau misalnya individu itu biasanya paling best seller itu kita ada crispy duck sama ada mujair nyat-nyat. Untuk minuman yang paling sering dipesan apa? Kalau minuman yang sering dipesan itu relatif, itu ada yang koktail, kita signature koktail, kita ada Green Kuku namanya, sama seperti nama restoran kita, itu koktail kita. Tapi kalau misalnya healthy drinknya, itu yang paling banyak dipesan itu ada Green Booster namanya. Selain itu tamu-tamu baik itu lokal ataupun bule itu banyak yang order fresh juice biasanya. Selain itu berbagai macam mocktail juga kita punya, itu juga best seller juga di sini. Lumayan bervariasi juga untuk minuman yang sering dipesan. Fasilitas yang ada di Green Kuku ini Pak? Kalau untuk fasilitas, yang pertama tentunya kita ada parkir yang luas di depan. Selain itu kita di tahun 2024 ini kita udah memiliki activity. Itu ada swingnya kita ada 3. Itu ada single swing, terus ada couple swing, sama kita juga ada giant swing. Selain swing kita juga ada flying fox sama skybike. Sementara untuk fasilitas itu yang kita punya saat ini. Memang untuk fasilitas untuk swingnya itu memang berbayar. Maksudnya tidak free dalam artian kalau misalnya ada tamu yang mau ngambil activity itu ada tiket yang berbeda seperti itu. Harapan kedepannya untuk Green Kuku ini apa? Untuk harapan terhadap Green Kuku sendiri itu kita harap untuk pemerintah pertama untuk akses jalan sih sebenarnya, karena akses jalan menurut saya belum merata untuk di Bali saat ini, terutama di daerah Tegalalang. Ini masih ada beberapa jalan yang ukurannya kecil ya, terutama di PJ Ngaji ke selatan itu kalau akses bus itu kayaknya belum bisa, masih susah. Ya jalannya masih sempit, terus kemacetan juga. Kita sih berharap ke depannya kemacetan bisa setidaknya bisa teratasi lah, karena kan kita punya tamu misalnya dari Denpasar itu kalau ke Tegalang tuh agak berpikir karena macet, jadi kayak mereka tuh memilih restoran yang terdekat saja. Harapannya untuk kedepannya sih semoga jalan bisa diperbaiki,
Selain itu harapan kepada tamu semoga untuk kedepannya karena sekarang ini kan persaingan di restoran itu lumayan banyak. Mungkin di Gianyar aja ada sekitar 5.000 restoran lebih. Harapannya semoga tamu-tamu kita semakin banyak ke depannya. Terus harapannya juga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, terus makanan yang terbaik dengan kualitas yang baik juga untuk kedepannya agar bisa kita mendapatkan tamu lebih banyak. Selain itu kita juga bisa memperkenalkan desa wisata Tegalalang terutamanya agar semakin dikenal bukan hanya di Bali aja tapi bisa sampai ke mancanegara. Untuk pesan dan kesan kakak bekerja di sini apa? Untuk kesan dan pesannya, kesan saya yang pertama, saya memang basic saya bukan di dunia F&B sebenarnya. Itu dulu pas saya SMK, itu jurusan saya adalah perhotelan. Kesan saya sih, saya belajar banyak di sini. Maksudnya saya tuh memang belajar dari nol banget. Saya tidak tahu basic F&B apa. Terus hingga sekarang maksudnya saya belajar secara langsung di sini. Itu tuh sangat berkesan sekali sih untuk saya karena saya tidak perlu kuliah F&B tapi saya mendapatkan ilmu F&B secara gratis. Selain itu saya juga dapat uang di sini. Maksudnya kalau kita kuliah kan kita mengeluarkan uang, tapi kalau di sini belajar secara langsung, tapi kita juga dapat uang, gitu. Selain dapat uang, dapat ilmu tambahan, memperluas relasi juga. Pesannya sih kepada para milenial sekarang itu agar mau belajar dulu, karena kebanyakan yang saya temui sekarang mereka yang saya interview itu udah menanyakan gaji saya berapa di sini. Mereka tidak berpikir apakah saya bisa bekerja ataupun tujuan saya mau belajar dulu. Nanti kalau misalnya kita udah bisa, pasti kita dinilai seberapa bisa kita, itu pasti akan setimpal kok. Itu sih pesan saya kepada adik-adik semuanya atau teman-teman semuanya, mungkin sudut pandangnya bisa lebih baik lagi. Maksudnya jangan bertujuan untuk mencapai uang dan uang aja, tapi apa sih yang dapat kita pelajari? Karena percaya atau tidak, pengalaman itu tidak bisa dibeli. Mungkin bisa dibeli, tapi kan itu kita nilainya itu berbeda, seperti itu. Pesan saya itu sih kepada teman-teman semuanya agar belajar dulu, jangan hanya memandang uang sebagai acuan pertama. Itu aja sih. Baik, terima kasih Kakak Rani Sama-sama. atas wawancaranya. Maaf bila ada pertanyaan yang salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Menggapmu, ku di sini untuk